Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, kemudian ada kesadaran yang dampaknya dipikirkan oleh Pak Oti, arkeologi ini untuk siapa? Karena kita tidak mungkin asik sendiri, melahirkan teori sendiri, melahirkan arkeolog-arkeolog yang seolah-olah masuk ke dalam penjara keilmuan. Pada perjalanannya kemudian dia mengajarkan bahwa sebetulnya hasil kita itu harus berdampak kepada masyarakat. Karena apa yang kita teliti itu milik masyarakat. Dan dampaknya kepada pemerintah itu apa? Apakah kita dibiarkan misalnya diurus oleh universitas saja? Tidak kemudian ada kaitan erat dengan pemerintah begitu ya. Dan juga dampaknya itu kepada para ahli apa? Apakah kita harus menelurkan arkeolog yang memang sangat arkeologis atau harus mengembangkan wawasan? Nah, kesadaran ini kemudian membuat Pak Oti mulai terjun kepada kalau diberikan judul ilmu itu adalah manajemen sumber daya budaya atau CRM ya, orang lebih senang menyebutnya sebagai CRM. Pada tahun berikutnya Pak Oti mulai masuk ke situ. Sebelumnya memang sudah mengurusi candi atau situs-situs, tapi perspektifnya sangat arkeologis. Pada dekade berikutnya Pak Oti mulai melihat bahwa arkeologi itu hanya sebagian atau salah satu ilmu yang diperlukan di dalam CRM. Nah, kesadaran ini kemudian juga membuat Pak Oti itu melahirkan buku-buku atau artikel-artikel yang terkait dengan konsep, teori, metode di dalam CRM. Jadi akhirnya kita berkesimpulan bahwa Pak Oti adalah seorang yang melakukan pengembangan arkeologi dan CRM dalam hal wawasan dan teori, metode riset, praktiknya, memikirkan SDM-nya, mengusulkan kurikulum, dan sebagai orang yang sungguh dicap sebagai bapak etika karena beliau adalah salah satu penyusun yang sangat utama dari kode etik IAAI dan etika pelestarian cagar budaya ya. Next ya. Nah, ini yang saya kira saya akan menjelaskan kiprah total di bagian keempat tadi. Jadi kalau wawasan dan teori tentu Pak Oti itu sudah memperkenalkan dan menerapkan berbagai perspektif arkeologi dan CRM. Nanti rinciannya ada di buku yang saya usulkan. Kemudian juga Pak Oti mengembangkan metode riset arkeologi dan CRM, lintas disiplin atau riset interdisiplin. Yang bahkan sekarang CRM diakui sudah trans ya. Barangkali kalau Pak Oti masih bersama kita pasti juga akan menghasilkan kajian-kajian CRM yang sifatnya sudah transdisiplin. Lalu juga dia praktik, dia tidak omdo. Dia melaksanakan riset keduanya dan melaksanakan praktek sebagai TACB, artinya sebagai arkeolog mengerti pelestarian cagar budaya dan memberikan sumbangsih kepada pemerintah. Itu tadi dampaknya. Beliau menjadi anggota TACB pertama sebagai ketua TACB waktu tim ahli cagar budaya yang sangat didengar dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi penetapan cagar budaya. Kemudian dalam pendidikan mengusulkan kurikulum arkeologi yang lebih luas. Misalnya ada arkeologi ruang, arkeologi ekologi, arkeologi teknologi, arkeologi apalagi mungkin Bu Karina sama Bu Wani lebih Pak Wani
Bu Karina dan Pak Wani lebih hafal lagi. Ada macam-macam arkeologi, ya, perspektif arkeologi begitu, mengusulkan itu, dan juga mengajar di beberapa fakultas yang teori dan pengantar arkeologi itu sudah menunjukkan bahwa arkeologi itu sebagai ilmu yang dulu kita anggap monodisiplin sudah menjadi interdisiplin. Kemudian juga dia mengajar CRM sejak tahun 2003 kali ya, 2003 kalau nggak salah. Kami bersama-sama dengan Bu Edi mengajar CRM di S2. Setelah itu beliau dipensiunkan gitu. Jadi artinya pengetahuan dia itu dia terapkan di dalam pendidikan. Dan juga kalau kita baca di artikelnya ada usulan bagaimana program studi museologi itu harus terpisah dari arkeologi. Karena memang sebetulnya CRM juga harusnya terpisah karena ilmunya berbeda sama sekali dengan arkeologi. Jadi itu adalah sumbangsih pemikiran Pak Opi. Lalu dalam hal SDM, tentu sebagai pengajar dia mengajarkan arkeologi. Dan sumbangsihnya kepada masyarakat dan negara menyusun skema sertifikasi yang tercantum di dalam peraturan menteri. Yang sekarang skema sertifikasi cagar budaya itu diasuh oleh lembaga sertifikasi profesi Kemendikbud. Jadi skema sertifikasi ahli cagar budaya sebagai bekal untuk tim ahli cagar budaya ada 14 unit kompetensi yang dia ikut terlibat, yang beliau ikut terlibat. Kemudian juga tenaga ahli pelestarian cagar budaya. Jadi lengkap. Jadi saya katakan kiprah total itu gitu ya. Semua unsur yang diperlukan di dalam pengembangan ilmu dan praktik itu dilakukan secara benar oleh Pak